Syukur pada hari ini bisa beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersama anak-anak kami, TKK Penabur Agus Salim. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Firman Tuhan hari ini dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30, tapi saya bacakan Daniel 3 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada suatu hari datanglah raja dari Babel, namanya Raja Nebukadnezar, menyerang kota Yerusalem. Lalu orang-orang terbaik dari Yerusalem dibawa ke Babel. Ada Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Pada suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang sangat tinggi. Tingginya 60 hasta atau 27 meter. Wow, tinggi sekali itu. Lebarnya 6 hasta atau sekitar 2,7 meter. Jadi kalau ada anak-anak yang tingginya 1 meter, berarti 27 anak disusun ke atas tingginya. Patung itu terbuat dari emas. Bajunya dari emas seperti ini. Dia patung emas seperti ini. Topinya juga dari emas. Berdirilah patung raja itu. Berdirilah patung Raja Nebukadnezar setinggi 27 meter. Lalu kemudian pada waktu patung emas ini mau diresmikan, dikumpulkanlah semua orang-orang untuk ikut meresmikan patung itu. Tentara dari Raja Nebukadnezar mengatakan, "Hai kamu semua, suku bangsa, kalau kamu mendengar suara terompet, kamu harus menyembah patung Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala." Lalu bentara itu mengambil trompet dan meniupnya. Sadrak, Mesakh, dan Abednego, karena mereka tidak mau menyembah patung, mereka percaya kepada Allah. Lalu ada orang Kasdim yang melihat dan mulai melaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Kata orang Kasdim itu, "Hai Raja, ada orang yang tidak mau menyembah patung raja. Mereka tidak mau tunduk pada patung raja." Lalu raja bertanya, "Siapa mereka?" Kemudian diberitahulah, mereka adalah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Kata raja, "Panggil mereka ke sini." Panggil. Lalu Sadrak, Mesakh, dan Abednego, anak-anak Tuhan itu datang menghadap raja. Lalu raja bertanya, "Sadrak, Mesakh, Abednego, apa betul kalian tidak mau menyembah patung emasku? Sekarang saya suruh kalian untuk menyembah patung emas." Lalu Sadrak, Mesakh, Abednego mengatakan, seperti yang kita baca tadi,
dalam Daniel 3 ayat 18. Allahku akan mampu melepaskan aku dari perapian, bahkan dari tangan raja. Jika dia mampu melakukannya, Allahku akan melakukan. Tapi seandainya Allah tidak melepaskan kami, maka kami pun tidak akan menyembah patung daripada raja itu. Raja marah sekali. Lalu dia bilang ke semua pengawal dan tentara, angkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api. Sadrak, Mesak, Abednego diikat tangannya ke belakang, diikat semua bertiga, diikat lalu dicampakkan ke dalam api. Mereka pikir ketiga orang ini akan terbakar. Raja sangat terkejut. Tadi yang dicampakkan cuma 3 orang. Tadi yang dilempar ke api hanya 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa sekarang ada 4 di dalam api? Kenapa ada 4, kata raja? Ternyata ada malaikat Tuhan yang menemani mereka di dalam api itu, sehingga mereka tidak terbakar. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego keluar, sudah tidak terikat lagi, bahkan rambutnya tidak ada yang terbakar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian Raja mengatakan, terpujilah Allah Israel. Mulai saat ini tidak boleh lagi orang mengejek Allah Israel. Karena Allah Israel itu hidup. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari perapian yang menyala-nyala itu. Mereka tidak lagi terbakar dan mereka diangkat menjadi pegawai-pegawai yang posisinya tinggi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego ketika Raja menyuruh mereka untuk menyembah patung? Mereka berani berkata jujur. Mereka berani berkata jujur bahwa yang kami sembah adalah Allah. Anak-anak yang kami kasih juga harus berani berkata jujur. Jangan berbohong. Jangan takut berkata jujur. Mungkin di rumah kalau kamu jujur, kamu takut nanti papa atau mama marah. Misalnya papa bertanya, siapa yang numpahin air di lantai? Bukan saya, bukan. Padahal kamu. Bilang saja, iya papa, saya tidak sengaja. Lalu mama marah, siapa yang menghabiskan kue? Bukan saya, bukan. Kamu harus jujur. Saya yang memakannya, Bunda. Saya yang memakannya. Harus berani berkata jujur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang pemerintah kita itu adalah utusan dari Tuhan untuk melindungi kita. Kalau dulu Raja Nebukadnezar menyuruh orang menyembahnya, tapi sekarang pemerintah kita melindungi kita, maka kita harus taat kepada aturan dan arahan pemerintah, terutama dalam menghadapi virus COVID-19. Virus COVID yang membuat kita semua takut. Pemerintah kita ingatkan, COVID-19 harus kita hadapi bersama-sama. Oleh sebab itu, semua belajar di rumah, beribadah di rumah. Papa dan mama bekerja dari rumah. COVID-19 yang bermahkota ini, maka disebut dia virus corona, virus crown yang bermahkota. Harus dilawan bersama-sama. Supaya semua kita bebas dari virus corona yang menakutkan itu. Pemerintah instruksikan, jaga diri,
cuci tangan, makan makanan sehat, tinggal di rumah, maka anak-anak harus melakukannya. Mungkin semua sudah rindu pada teman-teman, rindu pada miss, rindu ke sekolah, tapi selama virus corona ini masih ada, kita belum bisa ke sekolah. Maka kalau pemerintah yang sekarang, pimpinan kita yang sekarang adalah utusan Tuhan, maka kita harus taat kepada pimpinan kita. Virus corona ini akan berlalu. Apa yang melindungi kita dari virus corona? Tuhan Yesus Kristus. Kalau Raja Nebukadnezar dengan mahkotanya menyuruh orang menyembahnya, aku raja, pakai mahkota, sembahlah aku. Lalu kemudian datang virus corona, aku adalah virus corona, punya mahkota crown. Aku bikin kamu takut. Tapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang telah berkorban dengan mahkota duri yang ada di kepalanya. Menebus kita. Tuhan menyelamatkan kita. Oleh mahkota duri di kepalanya, darahnya bercucuran. Dan kita semua dilindungi oleh darah Tuhan yang sangat luar biasa menyelamatkan kita. Maka mahkota Raja Nebukadnezar sudah berlalu. Mahkota corona sedang ada saat ini. Tapi percayalah anak-anak, Tuhan Yesus dengan mahkota durinya telah menyelamatkan kita, telah menebus kita, sehingga kita akan diselamatkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, teruslah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terus percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang berani berkata jujur, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati kehidupan di rumah masing-masing, tapi ingat, ada crown Kristus, mahkota Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak kami, memberkati semua orang tua, memberkati semua guru-guru di PKK Penabur Agus Salim. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas rahmat-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah itu menguatkan kami, bahwa kami telah Engkau tebus oleh mahkota duri yang melekat di kepala-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus, Tuhan kami, yang terus memberkati seluruh anak-anak kami yang belajar di rumah, beribadah di rumah, dan juga orang tuanya yang bekerja di rumah. Berkati para guru di Penabur Agus Salim. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.